Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Safitri. Saya dari kelas manajemen 4 Pagi D. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pengaruh gaya kepemimpinan di tengah krisis bisnis melawan pandemi corona. Pandemi virus corona telah memaksa tuntutan luar biasa kepada pemimpin dalam bisnis dan lainnya. Korban kemanusiaan akibat COVID-19 menebar ketakutan di antara karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Skala besar wabah dan ketidakpastiannya menyulitkan para eksekutif untuk merespon. Memang, wabah tersebut menciptakan krisis berskala besar dengan siri peristiwa tidak terduga, kecepatan luar biasa, menghasilkan tingkat ketidakpastian tinggi yang menimbulkan disorientasi, perasaan kehilangan kendali, serta kuat gangguan emosi. Mengakui bahwa perusahaan menghadapi krisis adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin. Ini adalah langkah yang sulit, terutama selama permulaan krisis. Begitu para pemimpin menyadari adanya krisis, mereka dapat memulai melakukan respon. Tetapi mereka tidak dapat merespon bagaimana mereka akan dalam keadaan darurat biasa dengan mengikuti rencana yang telah disusun sebelumnya. Apa yang dibutuhkan para pemimpin selama krisis bukanlah rencana respon yang telah ditentukan, tetapi perilaku dan pola pikir yang akan mencegah mereka beraksi berlebihan terhadap perkembangan dan membantu mereka melihat ke depan. Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Rasanya kita perlu berkaca pada negara seperti China, Singapura, Arab Saudi, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Setidaknya negara-negara tersebut mampu bergerak cepat dalam mengidentifikasi warganya yang positif COVID-19 serta mampu menekan tingkat kematian. Indonesia sendiri mewanti-wanti tidak akan melakukan lockdown menghadapi pandemi COVID-19 dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Keputusan ada di tangan Presiden sebagai panglima tertinggi sebagai amanah UUD 1945. Apapun kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, tetaplah pertimbangan utama adalah alasan kemanusiaan atau keselamatan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia dalam penanganan pandemik yang semakin meluas ini? Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi COVID-19. Pemerintah harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror di tengah situasi yang tidak menentu ini. Informasi yang jujur dan jelas akan menciptakan kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial sebagai bangsa yang dapat menjadi kekuatan dalam pemberantasan virus COVID-19. Kematangan leadership Presiden sebagai kepala negara untuk memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat dan terbaik bagi masyarakat. Harapannya kebijakan dan langkah yang diambil paling minimal risikonya bagi masyarakat. Kepemimpinannya bertanggung jawab dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang selama ini software ditantang untuk lebih tegas, terarah, dan solutif. Kepemimpinan yang kuat diperlukan dalam upaya menggalang kerjasama sehingga terbangun kolaborasi dan solidaritas dari semua komponen bangsa. Karena apa yang sedang kita hadapi bukanlah hal yang remeh atau pantas dianggap sepele dan dapat selesai dengan berbagai bentuk candaan. Kepemimpinan yang kuat akan mampu memunculkan empati, kerjasama, dan saling tolong-menolong atau gotong royong di tengah masyarakat. Sebagaimana nilai-nilai kebudiluhuran, jujur, tanggung jawab, suka menolong, dan rendah hati. Baik pemimpin maupun rakyat atau masyarakat yang dipimpin dituntut untuk bersikap jujur. Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja seorang pemimpin, mengidentifikasi kualitas seorang pemimpin dari negara yang terdampak COVID-19 dalam menangani kasus tersebut, menggali motivasi terhadap rakyat dari seorang pemimpin dalam menangani kasus COVID-19. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau bertanya. Yang pertama, mengapa Anda mengambil judul Gaya Kepemimpinan yang Efektif di Tengah Krisis Bisnis Melawan Pandemi Corona?
Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi rakyatnya supaya mematuhi kebijakan di masa pandemi COVID-19? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zawil Isya. Mengapa mengambil judul gaya kepemimpinan yang efektif di tengah krisis bisnis melawan pandemi corona? Saya memilih judul ini, saya ingin mengetahui berapa pengaruhnya gaya kepemimpinan, karena yang saya tahu banyak pemimpin yang tidak fleksibel dalam menangani sebuah kasus, terutama kasus pandemi COVID-19. Banyak pemimpin yang tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya yang pasif, sedangkan rakyat memerlukan pemimpin yang aktif guna menangani krisis bisnis di tengah pandemi ini. Maka dari itu, saya ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya gaya kepemimpinan yang efektif untuk meminimalkan krisis bisnis yang sudah banyak berdampak pada rakyat kecil. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi rakyatnya supaya mematuhi kebijakannya di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, pemimpin harus memiliki rasa empati yang lebih kepada rakyat dengan turun langsung mensosialisasikan tentang kebijakan yang diubah. Kedua, mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19 agar rakyat paham mengapa kebijakan yang lama diganti. Misal, memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai kota, contohnya saja di Jakarta, dengan melockdown Tanah Abang atau pusatnya orang membelanjakan barang, maka Tanah Abang ditutup untuk sementara waktu hingga COVID-19 hilang dari Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawil Isya dari kelas manajemen 4 pagi D. Saya akan menjelaskan latar belakang pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi di masa krisis COVID-19. Pandemi virus COVID-19 atau yang umum disebut virus corona di masyarakat kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini semula hanya berdampak pada sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas impor dari Cina. Dampak ekonomi pandemi juga diserukan Dana Moneter Internasional atau IMF. Pandemi COVID-19 akan menyebabkan resesi global pada 2020 yang bisa lebih buruk dari krisis keuangan global 2008. Investor mulai bersiap menarik aliran modal, terutama modal investasi di negara berkembang. Di berbagai negara, dampak corona mulai terasa. Secara umum, pertumbuhan bisnis semakin merosot karena kebijakan karantina, pembatasan perjalanan, dan pembatasan sosial yang diterapkan. Konsumen yang tetap berada di rumah menekan aktivitas ekonomi suatu negara. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan keuangan. Secara umum, keberadaan krisis ekonomi dapat terlihat dari kondisi beberapa indikator, seperti melemahnya nilai tukar mata uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi krisis, penguasaan terhadap informasi yang benar menjadi bekal untuk memahami arah pergerakan krisis dan bagaimana mengendalikan situasi. Pengendalian situasi hanya dimungkinkan bila pemimpin mengendalikan sumber daya yang diperlukan serta menguasai jalur-jalur yang kemungkinannya memperoleh informasi yang benar. Kemampuan komunikasi merupakan bagian penting bagi pengembalian keputusan yang benar dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang menjadi stakeholders. Untuk itu, dalam menangani krisis, selain diperlukan gaya kepemimpinan, juga dibutuhkan gaya komunikasi. Gaya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan, pembagian tugas yang dilakukan, serta alur komunikasi yang diterapkan. Sementara gaya komunikasi berhubungan dengan karakter komunikator, maksud dan tujuan komunikasi yang dilakukan. Seorang pemimpin mempunyai cara berkomunikasi dan karakter gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan berhubungan dengan perilaku komunikatif yang digunakan untuk membantu orang lain mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Pace dan Fowles 2000 halaman 277.
Kepemimpinan di saat krisis berbeda dengan kepemimpinan di saat keadaan normal. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan pengaruh, tetapi kepemimpinan di saat krisis melibatkan aspek emosional yang lebih besar dari sang pemimpin. Selain itu juga menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Masalah krisis kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, pendidikan karakter kepemimpinan harus diterapkan sedini mungkin kepada para penerus bangsa agar kelak dapat tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan. Tujuan penelitian secara umum bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan dan komunikasi seorang pemimpin pada masa krisis ekonomi, terutama di saat pandemi COVID-19. Selama peristiwa krisis, keberhasilan dan kegagalan tergantung dari cara seorang pemimpin menyelesaikan masalah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, peran dan karakter kepemimpinan yang diterapkan pada masa krisis. Kedua, komunikasi yang efektif di masa krisis. Sekian penjelasan latar belakang dari pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi di masa krisis COVID-19. Sekian penjelasan dari saya, apa ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan bertanya, mengapa Anda mengambil judul itu? Terus yang kedua, bagaimana cara seorang pemimpin menyikapi jika terjadi adanya pro dan kontra atas kebijakannya? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mia Nur Safitri. Pertanyaan yang pertama, alasan memilih judul tersebut karena saya ingin mencoba menganalisis lebih dalam lagi mengenai bagaimana karakter atau gaya seorang pemimpin dalam menangani kasus krisis, terutama untuk saat ini yaitu pandemi COVID-19. Keberhasilan dan kegagalan tergantung dari cara pemimpin menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga, bagaimana gaya komunikasi yang efektif dalam menangani masa krisis ekonomi untuk saat ini. Jadi, dengan adanya judul tersebut dan latar belakang tersebut untuk bisa memahami bagaimana cara membangun pendidik karakter kepemimpinan sejak dini. Untuk jawaban yang kedua, menjadi seorang pemimpin harus fleksibel atau mampu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi bawahannya. Jika bawahannya masih memerlukan arahan dan bimbingan, maka pemimpin harus bisa memposisikan gaya kepemimpinannya supaya tidak terjadi pro dan kontra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.